Pemirsa, kurang dari sepekan jelang Lebaran, warga memadati pasar di kota dan juga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ironisnya, keinginan mereka berbelanja persiapan Lebaran ini justru mengabaikan aturan serta protokol kesehatan penanganan corona. Maka segera menutup tempat usahanya. Bapak Ibu, para pedagang pakaian. Kesal karena warganya tak hiraukan imbauan pembatasan fisik, Wali Kota Bogor Bima Arya tegur para pedagang dan pembeli di Pasar Anyar. Di pasar ini, para penjual tak menjalankan imbauan jaga jarak, sementara para pembeli saling berebut berbelanja baju dan keperluan Lebaran. Tegakkan disiplin, Wali Kota perintahkan pedagang yang tidak termasuk komoditas pengecualian dalam aturan PSBB untuk berhenti berjualan dan mengemasi dagangan mereka. Harus menegakkan PSBB. Ini saatnya semua bergerak sama-sama. Jangan sampai yang satu berjuang, yang lain tidur. Kita solidaritas sama tenaga kesehatan yang menjaga nyawa. Tenaga kesehatan itu antara hidup dan mati di rumah sakit. Masa yang lainnya bersenang-senang. Sementara para pedagang nekat kembali berjualan karena desakan kebutuhan hidup. Ya kalau menurut kita sih bagus ya saran pemerintah supaya kita sehat, tapi ada tapinya. Apa itu? Kita di rumah udah 2 bulan, punya anak, punya urusan ya. Ibarat kata makan nggak makan lah, kan nggak ada pendapatan ya. Kalau kita dagang kan ada dapat sehari-hari. Tapi gimana pemerintah lah ya. Tak hanya di kota, kerumunan dan keramaian warga juga terjadi di Pasar Luwiliang, Kabupaten Bogor. Di sini warga dan pedagang bebas bertransaksi tanpa menghiraukan aturan pembatasan sosial berskala besar. Bahkan masih banyak ditemukan pedagang dan pembeli yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas. Tidak adanya sanksi tegas membuat warga bebas beraktivitas tanpa mematuhi aturan jaga jarak dan anjuran tinggal di rumah. Terlebih saat ini warga tengah bersiap menyambut Lebaran yang tinggal menghitung hari. Tim Liputan News melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak warga berdamai dengan COVID-19. Warga disuruhkan kembali beraktivitas tanpa mengabaikan aturan dan protokol kesehatan penanganan virus corona. Dan berikut pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Ya, beraktivitas ya. Dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Ya, jumlah kasus COVID-19 terus bertambah dan di tengah bertambahnya pasien positif ini, pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah jumlah warga yang terpapar corona. Meski pelonggaran PSBB belum dimulai, masyarakat sudah beraktivitas normal. Sejumlah pasar tradisional pun mulai dipadati warga. Protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan menggunakan masker diabaikan. Seperti di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pasar terbesar se-Asia Tenggara ini dipadati penjual dan pengunjung, dan lagi-lagi pemirsa tidak memedulikan social distancing dan kebanyakan pengunjung tidak menggunakan masker. Sementara pusat perbelanjaan modern sudah mulai buka dan ramai dikunjungi masyarakat. Masyarakat memburu berbagai kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya pusat perbelanjaan, penerbangan ke berbagai daerah mulai ramai penumpang. Meski melalui berbagai syarat khusus, namun sebagian masyarakat dapat dengan mudah berpergian. Ya, tentu tanpa adanya ketegasan dari pemerintah, masyarakat akan merasa leluasa untuk keluar rumah bahkan berpergian. Perilaku masyarakat yang tidak disiplin dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona membuat tenaga kesehatan kecewa. Mereka kecewa usaha yang sudah dilakukan selama ini seakan sia-sia.
Dan untuk mengetahui tanggapan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang bertugas menangani pasien corona, kita sudah tersambung dengan Bapak Harif Fahdila selaku Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Selamat siang Bapak Harif. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Pak Harif, bagaimana Anda menyikapi pelonggaran PSBB walaupun belum ditetapkan secara resmi, tapi tampaknya masyarakat sudah memaksa beraktivitas normal? Ya, jadi saya kira pernyataan Presiden Joko Widodo itu dalam rangka kelonggaran PSBB itu harus dipersiapkan dengan hati-hati. Itu yang saya dapat. Ya, bermakna di sini sebenarnya pelonggaran yang dimaksud itu harus dengan prasyarat. Ya, perspektif kita, kalaupun ada relaksasi itu, maka protokol kesehatan itu harus menjadi prasyarat dan mutlak atau absolut. Itu harus dilaksanakan, diimplementasikan secara ketat untuk di semua tempat pelayanan publik, bahkan di tempat kerja sekalipun. Saya kira itu Mbak Deta. Baik, tetapi sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, sebenarnya kondisi Indonesia saat ini apakah sudah memungkinkan untuk dilakukan pelonggaran PSBB dengan alasan untuk menghidupkan kembali giat ekonomi? Ya, saya kira dalam alasan ekonomi saya tidak begitu menganalisis secara tajam, tapi saya kira pakar-pakar sudah menganalisanya. Nah, memang ada beberapa dampak, misalnya hari ini misalnya ada perawat yang sudah mulai dirumahkan, gajinya mulai dibayar separuh, yaitu di rumah sakit swasta. Itu juga sudah mulai ada gejala-gejala ekonomi. Tapi kalau kita prioritaskan kesehatan, saya kira dari aspek kesehatan, maka kita ingin sekali bagaimana caranya konsisten memutus mata rantai penyebaran ini, sehingga kita menjadi cepat pulih, sehingga perekonomian kita bisa berjalan seperti sedia kala. Baik, lantas seharusnya bagaimana penanganan yang tepat untuk kondisi saat ini, mengingat kedisiplinan dari masyarakat juga kurang tepat? Ya, saya kira memang banyak faktor ya. Pemerintah sudah menetapkan PSBB di berbagai daerah. Tetapi juga dalam hal ini ada masalah di dalam awareness atau kesadaran atau disiplin masyarakat kita yang memang momennya ini memang momen yang memang rawan ya. Ramadan, kemudian mau Lebaran ya. Jadi banyak kebutuhan masyarakat yang memang harus mereka pergi keluar. Namun demikian, harusnya memang kita secara masif memberikan pemahaman kepada masyarakat, kedisiplinan dari pemerintah pusat sampai tingkat yang terkecil RT sekalipun, itu kita harus masif. Sehingga disiplin ini makin hari makin meningkat, dan kita harapkan kasus-kasus positif yang setiap hari juga ini cukup banyak itu sudah mulai berkurang. Sehingga kami sebagai tenaga kesehatan ini tetap terjaga optimismenya, kesiapsiagaannya, punya harapan untuk bisa selesai pandemi COVID ini, Mbak. Hal apa yang menurut perawat Indonesia ini perlu dibenahi supaya seperti yang Bapak katakan tadi, para perawat dan juga tenaga medisnya tetap bisa menjaga optimisme? Saya kira sekali lagi barangkali Pak Presiden Jokowi itu untuk menabuh genderang perang dengan pandemi ini. Kemudian instruksikan seluruh aparat dan seluruh komponen masyarakat untuk kita berperang melawan COVID ini dengan cara disiplin diri sendiri maupun disiplin kelompok dan disiplin lingkungan. Ini menurut saya memang harus segera kita lakukan ya. Walaupun tidak dalam keadaan lockdown, tetapi PSBB cuma disiplin tentang pencegahan penularan ini harus memang betul-betul diterapkan. Saya lihat memang masih banyak sekali tidak diindahkan oleh orang-orang ya yang ada di berbagai tempat ya. Kita lihat kemarin bandara, walaupun harusnya memang kalau mau dibuka bandara itu disiapkan dulu protokol kesehatan yang ketatnya. Petugasnya jumlahnya yang cukup, tidak menumpuk. Kemudian jaga jaraknya juga memang harus betul-betul dijaga gitu ya. Sehingga itu walaupun pelayanan publik tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan itu tetap terjaga. Nah, kalau itu yang terjadi, rasanya kita di garis depan ini punya harapan dan optimisme untuk bisa menyelesaikan secara segera pandemi ini, Mbak. Baik, nah pemerintah ini juga tampaknya akan mengkaji the new normal atau tatanan kehidupan baru. Jika nantinya the new normal ini juga akan diterapkan, seperti apa protokol kesehatan yang tepat untuk kehidupan pasca corona ini? Ya, saya kira the new normal itu sebenarnya harapan baru juga.
Kita contoh selama ini misalnya kita dalam antri pada setiap apapun itu kita tidak tertib. Harapannya ke depan dengan pandemi COVID ini, pengalaman belajar dari COVID ini, kemudian ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapat, misalnya kita bisa antri secara disiplin gitu. Antri dengan jaga jarak, kemudian kebiasaan orang untuk setiap aktivitas sebelum dan sesudah mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian juga meningkatkan kesehatan diri. Itulah new normal yang akan terjadi di sana. Untuk di tempat kerja, selalu saja barangkali setiap unit kerja misalnya di keperawatan itu bisalah menjadikan satu pertimbangan bahwa setiap orang kita anggap juga ada COVID gitu ya. Sehingga protokol itu harus disesuaikan pada setiap kegiatan-kegiatan pelayanan. Itulah the new normal. Yang terakhir, the new normal ini juga mungkin kita ada faktor-faktor mengimplementasikan atau menggunakan teknologi-teknologi kesehatan yang memang membatasi kontak, kemudian mengefektifkan pelayanan sehingga penularan tidak terjadi, seperti robotik, artificial intelligence. Nah, itu sudah mulai harus dikembangkan. Itu barangkali the new normal yang akan datang. Baik, tapi the new normal yang akan datang itu tampaknya juga tidak akan bisa dilakukan secara tepat jika kedisiplinan yang menjadi kunci ini juga tidak bisa dipatuhi oleh masyarakat. Perlukah ada sanksi yang cukup tegas untuk membentuk karakter disiplin masyarakat menurut Bapak? Ya, saya kira sanksi itu kan satu faktor ya. Kalau mau dikasih sanksi dengan jumlah yang pelanggarnya lebih banyak, itu bagaimana nanti? Jadi saya masih tetap mengusulkan bahwa kita terus-menerus secara masif, ya jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat seluruh lini, ya untuk tetap mengingatkan. Kalau ada pelanggaran yang berat sekali, bahkan melecehkan PSBB, itulah yang ditindak. Ya, jadi itu menjadi sesuatu pertimbangan. Baik, jika dilihat dari kondisi saat ini, prediksi kasus corona akan mereda nih menurut Bapak kapan? Saya bukan ahli epidemiologi, tetapi banyak yang mengatakan bahkan BNPB sendiri katanya awal Juni itu puncaknya. Menurunnya kapan? Ya, itu tentu sangat tergantung berbagai skenario. Ya, bisa lebih lama, bisa sedang, bisa juga lebih singkat, tergantung skenario yang akan diambil oleh otoritas penanggulangan COVID ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Harif. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kebanjiran pasien gejala klinis virus corona datang dalam waktu hampir bersamaan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Ini membuat pihak IGD RSUD Dr. Sutomo sempat kewalahan karena ruang isolasi bagi pasien COVID-19 sudah penuh, sehingga ditutup sementara dan harus dilakukan disinfeksi agar tidak terjadi penularan kepada pasien lainnya. Instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo Surabaya sempat tidak dapat menerima pasien. Hal ini karena ada 35 pasien positif COVID-19 yang belum mendapatkan kamar. Pengumuman ini ditulis dalam sebuah kertas karton yang ditempelkan di pintu masuk IGD. Namun pernyataan tersebut diperbarui oleh pihak rumah sakit bahwa RSU Dr. Sutomo Surabaya kebanjiran pasien gejala klinis virus corona yang datang dalam waktu hampir bersamaan di IGD, sehingga rumah sakit kewalahan karena ruang isolasi bagi pasien COVID-19 sudah penuh. Maka untuk sementara ditutup dan harus dilakukan disinfeksi agar tidak terjadi penularan kepada pasien lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga Ketua Rumpun Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Joni Wahyu Hadi, saat melakukan jumpa pers di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Didistribusikan oleh kota dan oleh Pemprov. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya soal rumah sakit yang kehabisan ruang rawat, sudah ada Oki Arisandi di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ya Oki, apa solusi dari pemerintah setempat untuk mengatasi kekurangan ruang perawatan bagi pasien corona?
Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Memang terkait dengan jumlah penyakit virus corona atau pasien positif virus corona yang ada di Jawa Timur sampai dengan hari ini terus menunjukkan angka peningkatan dan belum menunjukkan adanya kurva pelandaian atas jumlah pasien kasus positif COVID-19. Dan untuk itu, sejumlah rumah sakit di wilayah kota Surabaya, tidak hanya di Surabaya, di wilayah kota yang diterapkan PSBB seperti Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik juga mengalami overload atau kelebihan kapasitas dari jumlah kamar tidur yang disiapkan berbanding terbalik dengan jumlah pasien COVID-19 yang masuk ke masing-masing rumah sakit. Seperti contohnya di Surabaya, ada sekitar 54 rumah sakit di kota Surabaya yang juga sampai dengan hari ini masih mengalami overkapasitas dari jumlah pasien positif COVID-19 yang masuk ke rumah sakit. Update untuk Anda pemirsa dan juga Deta bahwa per kemarin hari Senin 17 Mei 2020 sudah ada sebanyak 2.150 pasien positif COVID-19 di mana diantaranya ada sebanyak 337 pasien dinyatakan sembuh dan sebanyak 1.593 kini tengah dirawat di sejumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk pasien meninggal sendiri akibat COVID-19 hingga hari ini ada di angka 211 pasien dan untuk orang dalam pemantauan atau ODP ada di angka 4.943, sementara untuk pasien dalam pengawasan di Jawa Timur sendiri ada sebanyak 22.734 pasien. Artinya, dengan semakin banyaknya jumlah pasien positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur pun terus berupaya untuk menambah ekstra kamar di masing-masing rumah sakit dan juga tenaga medis. Dan tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tengah membangun sebuah rumah sakit darurat di gedung Puslitbang Humaniora yang ada di Jalan Indrapura, Surabaya. Sudah bersama kami Direktur Utama dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga Ketua Rumpun Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur. Selamat siang, Dr. Joni. Ya, selamat siang. Dr. Joni, terkait dengan jumlah pasien COVID-19 saat ini, terkait dengan jumlah pasien positif COVID-19 hari ini, seberapa besar jumlah kamar dan juga tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk bisa menangani seluruh pasien yang masuk ke sini, Dok? Iya, terima kasih Mas. Jadi Rumah Sakit Sutomo itu merupakan salah satu rumah sakit rujukan kita di Jawa Timur dan rumah sakit rujukan nasional untuk COVID juga. Kita sudah mengembangkan diri supaya bisa memberikan rawatan yang terbaik untuk pasien-pasien khususnya yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nomor satu, kami kembangkan Sutomo itu sebagai rujukan utama. Jadi tentu case-case yang berat yang kita utamakan. Ya. Kalau pasien datang ke Sutomo, datang sendiri ke Sutomo, kemudian kita melakukan screening, diagnostik. Ya. Nah, kalau datang sendiri ya terpaksa harus kita rawat walaupun dia ringan. Tetapi kami menghimbau bahwa yang datang di Sutomo adalah yang sedang sampai berat, ya, khususnya yang berat. Kita memang memposisikan pada rujukan utama agar kawan-kawan di daerah, kawan-kawan di sekitar Sutomo yang berat-berat kita bisa lakukan di sini. Ya, kita cukup ruang isolasinya itu cukup, ya, untuk ruang isolasi yang berat maksudnya ya. Tetapi karena memang banyak sekali pasien yang datang ke UGD, baik datang sendiri maupun dirujuk karena kedekatan lokasi, maka yang sedang dan ringan pun juga datang ke Sutomo. Kita berikan alokasi tempat juga, ya, jadi kita punya ruang ICU, intensive care itu sejumlah 13 sama 28 ya, 13 sama 28, ICU 1 itu 13, kemudian ICU yang kedua 28, kemudian kita punya ruang buffer namanya. Ruang buffer itu ruang untuk transit, ya, ruang untuk transit bila pasiennya datang seperti kemarin banyak sekali yang datang ke UGD misalkan secara bersamaan kita rawat sementara di ruang buffer. Kemudian kita juga buka ruang low care akhirnya. Low care yang kita berikan untuk perawatan itu sebanyak 40. Jadi total kita punya perawatan 126 ruang isolasi ya. Nah, kalau terkait dengan informasi kemarin Dr. Joni yang mengatakan bahwa IGD Rumah Sakit Dr. Sutomo sempat tutup sementara waktu karena ada 35 pasien dengan indikasi corona datang secara bersamaan, seperti apa? Jadi salah kalau tutup. Jadi saya mohon kawan-kawan media lebih arif lah, ya. Kalau ada seperti itu tabayun lah, tanyalah ke UGD. Kita melakukan general cleaning, itu kan masih harus ditutup. General cleaning tahu, semua perusahaan saya kira demikian, ya. Rumah sakit juga demikian. Jadi saya mohon dengan hormat kawan-kawan media, jangan memperkeruh suasana lah, ya.
dengan hormat ini, mari kita berpikir positif. Ya. Kita tidak tutup, mana ada tulisan tutup di situ? Di situ kita sebutkan sementara, karena memang mau general cleaning dan mau mengevakuasi pasien yang masuk ada di UGD, karena memang tadi malam luar biasa, kemarin luar biasa datang pasien itu. Jadi tidak benar tutup itu. Yang benar adalah kita melakukan sterilisasi UGD, desinfeksi di UGD, sambil mengevakuasi pasien-pasien yang ada di sana. Setelah itu, ya sudah, kita buka lain. Tidak mungkin UGD tutup itu, tidak ada UGD tutup. Ya. Dengan kata lain, Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai rujukan provinsi sampai dengan hari ini tidak mengalami overload atau kelebihan kapasitas, Dok? Ya, memang yang kita rawat sampai saat ini, berapa total rawat pasien ini? Jadi ini pasien baru kemarin 45. Yang sedang dirawat 73, berapa ini? 45 tambah 73 itu berapa ini? 120 sekian. Ya, 120 sekian. Nah, kan kita punya ruang loker, jadi perawatannya kan 126. Moga-moga yang ringan-ringan bisa segera pulang, ya, segera pulang. Ya. Terima kasih, Dok. Waktunya. Terima kasih, Dok. Jadi sedikit meluruskan informasi yang sempat beredar kemarin, Deta dan juga pemirsa, bahwasanya Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya tidak tutup sementara, melainkan kemarin sempat beberapa menit melakukan general check up dan juga sterilisasi ruangan pasca kedatangan 35 pasien dengan indikasi positif COVID-19 secara bersamaan. Untuk itu lebih baik kita mengantisipasi lebih dini dengan tidak keluar rumah, tidak beraktivitas di luar rumah, dan jika harus beraktivitas, gunakan masker sebaik-baiknya. Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Berbagai upaya dilakukan warga untuk bisa mudik lebaran, termasuk mengelabui petugas PSBB. Ironisnya, tenaga kesehatan yang tengah berjibaku melawan corona terpaksa tidak bisa mudik dan berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Dan berikut curahan hati para perawat serta tim kesehatan COVID-19. Minta tolong banget untuk tetap diam di rumah, jangan mudik dulu, bantu kami udah lelah, kami juga pengen bertemu dengan orang tua. Tolong sedikit saja hargai kami, apa yang sudah kami lakukan untuk kalian. Kami di sini juga ingin kumpul keluarga, tapi kapan wabah ini selesai kalau kalian tidak tinggal di rumah? Kalian tetap mau kumpul-kumpul. Tolong sekali lagi sedikit saja hargai kami. Siapa juga yang gak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua. Kalian semua pasti yakin pandemi ini ingin cepat berakhir. Makanya minta tolong. Sayangi keluarga kalian. Jangan lagi berkumpul, apalagi kalian mudik. Jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama di antara kita. Jangan mudik dulu, ingat diam di rumah saja. Setelah pelonggaran transportasi, Bandara Soekarno-Hatta mulai ramai didatangi calon penumpang. Informasinya akan hadir sesaat lagi.